Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Rekayasa Energi Terbarukan APE 616311. Kita masih membicarakan mengenai biodiesel. Pada video sebelumnya kita sudah menyampaikan mengapa Indonesia harus memproduksi biodiesel dan potensi dan peluang bagi Indonesia dalam menghasilkan biodiesel. Pada kali ini kita ingin mengetahui bagaimana proses memproduksi biodiesel dan keunggulannya. Kita ulang sedikit bahwa biodiesel secara umum adalah bahan bakar mesin diesel yang terbuat dari bahan minyak atau lemak nabati dan hewani. Secara kimia, biodiesel diartikan sebagai ester monoalkil asam-asam lemak. Dari asam lemak rantai panjang yang diperoleh dari minyak nabati atau lemak hewani. Sedangkan pengertian ilmiah dari biodiesel itu sendiri mencakup sembarang bahan bakar mesin diesel yang terbuat dari sumber daya hayati atau biomasa. Secara teknis, biodiesel didefinisikan sebagai ester alkil dari asam lemak atau fatty acid alkyl ester atau ester-ester monoalkil yang diturunkan dari minyak nabati atau lemak hewani. Definisi yang pengertiannya lebih sempit tetapi telah diterima luas di dalam industri adalah biodiesel merupakan bahan bakar mesin atau motor diesel. Terdiri atas ester alkil dari asam-asam lemak. Nah, asam lemak itu sendiri merupakan komponen yang membantu pembakaran dan merupakan basis untuk biodiesel. Asam lemak ini memiliki sifat yang berbeda yang dapat dicirikan oleh jumlah atom hidrogen dan atom karbon dan bagaimana atom-atom tersebut berikatan. Penting untuk dicatat di sini bahwa minyak nabati biasanya tersusun oleh beberapa asam lemak, bukan hanya satu jenis asam lemak. Hal ini berarti bahwa sifat-sifat suatu minyak merupakan campuran sifat asam-asam lemak penyusunnya. Biodiesel yang dibuat dari minyak juga akan menunjukkan sifat-sifat tersebut. Kandungan asam lemak dari minyak nabati berbeda-beda. Asam lemak dengan satu ikatan rangkap merupakan pilihan terbaik untuk biodiesel. Berikut ini adalah jenis asam lemak yang umum disertai dengan beberapa karakteristik yang penting. Di antaranya adalah titik lelehnya, MP, melting point, dan titik didihnya, BP, boiling point. Kita lihat di sini ada asam kaprilat, asam kaprat, asam laurat, meristat, palmitat yang umum dijumpai yang terdapat pada minyak-minyak nabati. Dan ini adalah struktur kimianya bagi yang tertarik dengan kimia organik. Dan yang paling kanan itu adalah sifat-sifat dari asam lemak ini yang dicirikan oleh titik leleh dan titik didihnya. Nah, seperti saya katakan bahwa minyak nabati atau hewani itu memiliki komposisi asam lemak yang berbeda-beda dan setiap minyak tersusun oleh tidak hanya satu jenis asam lemak, tetapi dari beberapa jenis asam lemak. Dan ini adalah komposisi beberapa minyak yang umum. Dari gaji, kemudian ada minyak jelantah, ada gaji sapi, gaji babi, kemudian ada mentega, ada minyak kelapa, minyak inti sawit, minyak kacang tanah, minyak jagung, minyak bunga matahari, minyak kedelai, rapeseed. Ini adalah beberapa yang bisa digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan biodiesel. Ada minyak kedelai di Amerika, ada minyak biji bunga matahari di Eropa dan rapeseed ya, juga di Eropa dan minyak sawit di Asia. Dan ini adalah komposisi asam-asam lemaknya yang mengacu pada daftar sebelumnya. Minyak-minyak nabati yang dijadikan sebagai sumber dalam pembuatan biodiesel itu tersusun atas trigliserida. Ini adalah trigliserida, strukturnya seperti ini. Ada kepalanya itu adalah gliserol dan buntutnya itu adalah 3 jenis asam lemak. Di kepalanya adalah gliserol dan buntutnya menempel ini bagian buntutnya adalah asam-asam lemak. Nah, asam-asam lemak ini bisa sama, bisa saja berbeda-beda. Nah, ini adalah komponen yang penting di dalam proses pembuatan biodiesel. Kita sudah sampaikan bahwa biodiesel diproses melalui reaksi transestrifikasi di mana trigliserida ini ditambah dengan metanol yang akan menghasilkan 3-metil ester. Nah, 3-metil ester inilah yang kita sebut sebagai biodiesel dan produk ikutannya itu adalah gliserol. Nah, secara kimia kalau kita punya trigliserida
yang ada di dalam minyak nabati ditambah dengan metanol, 3 mol metanol dibantu oleh katalis basa, misalnya NaOH atau KOH, maka akan dihasilkan produk gliserol dan fatty acid methyl ester atau biodiesel. Nah, di dalam reaksi ini kita lihat bahwa metanol ini akan memotong trigliserida ini, dipotong di sini. Nah, di sebelah kiri itu ikatannya akan diganti dengan ikatan OH dari metanol ini. Jadi OH dari metanol ini akan berikatan di sebelah kiri menghasilkan gliserol. Sedangkan di bagian kanan ikatannya itu akan digantikan dengan metil, ya, ikatan metil CH3. Sehingga akan membentuk 3 fatty acid methyl ester. Karena alkohol yang digunakan adalah metanol, maka hasilnya adalah fatty acid methyl ester. Kalau alkohol yang digunakan etanol, akan dihasilkan fatty acid ethyl ester. Demikian juga kalau alkohol yang digunakan misalnya alkohol yang lain, bisa butil, bisa propil, itu akan mengikuti. Nah, inilah yang secara umum, secara kolektif ini dinamakan dengan biodiesel. Nah, jadi mengapa ini dinamakan transestrifikasi? Karena dalam reaksi ini itu terjadi proses pertukaran grup R dari ester, dari satu ester ditukar dengan grup R dari alkohol, sehingga namanya menjadi transestrifikasi. Nah, perlu kita catat bahwa transestrifikasi ini merupakan reaksi keseimbangan atau reaksi equilibrium. Ini nanti akan penting ya ketika kita memproses biodiesel. Jadi dalam reaksi ini 1 mol trigliserida direaksikan dengan 3 mol metanol dan akan menghasilkan 1 mol gliserol plus 3 mol fatty acid methyl ester. Nah, biodiesel yang dihasilkan dari reaksi tadi itu memiliki karakteristik yang mirip dengan petrodiesel atau minyak solar. Kita bisa melihat karakteristiknya di sini. Ada tanda-tanda hijau dan merah. Nah, hijau itu artinya sesuai dan merah artinya tidak sama persis dengan minyak petrodiesel. Nah, ada proses lain ya yang reaksinya bukan menggunakan reaksi transestrifikasi, itu produk yang dinamakan green diesel. Itu karakteristiknya memenuhi semua standar petrodiesel. Tapi di Indonesia ini masih dalam proses pengembangan yang dilakukan oleh para peneliti di ITB. Tapi dari biodiesel yang dihasilkan ini memiliki karakteristik yang mirip, menyerupai petrodiesel, sehingga biodiesel ini bisa digunakan sebagai pengganti dalam bentuk dicampurkan ke dalam petrodiesel. Nah, proses pembuatan biodiesel itu teknologinya sebetulnya merupakan teknologi yang tidak rumit, mudah dikembangkan dan bisa dikuasai oleh bangsa kita. Proses pembuatan biodiesel itu bisa dilakukan pada skala yang kecil, skala rumahan yang mungkin hanya bisa digunakan untuk kepentingan sendiri, yang mungkin menjalankan traktor atau mungkin menjalankan truk, dan bisa dilakukan pada skala industri. Ini adalah proses produksi atau industri biodiesel komersial yang ada di luar negeri. Dan di Indonesia sendiri, industri biodiesel itu dikembangkan dari pabrik biodiesel berskala kecil, hanya 10 ton per hari, yang dikembangkan oleh BPPT. BPPT mengembangkan pabrik biodiesel ini dalam rangka memberikan pilot project bagi industri-industri biodiesel yang akan dikembangkan untuk menunjukkan bahwa industri biodiesel ini memiliki kelayakan. Dan sekarang industri biodiesel di Indonesia sudah sangat berkembang dan kita memiliki tidak kurang dari 40 badan usaha BBN yang telah memiliki izin usaha BBN dengan total kapasitas mencapai 14,75 juta kiloliter. Di saat ini dari 41 badan usaha tersebut ada 27 badan usaha yang aktif dan 14 badan usaha belum aktif. Data terbaru dari 27 badan usaha itu ada 1 badan usaha yang sedang melakukan perluasan pabrik untuk meningkatkan kapasitas menjadi 478.000 kiloliter. Dan ada 3 badan usaha baru yang sedang membangun pabrik biodiesel dengan kapasitas total mencapai 1,57 juta kiloliter. Dan ini tentu saja akan menambah kekuatan industri biodiesel di Indonesia. Nah, berikut ini adalah daftar 20 badan usaha BBN
BBM dan kapasitasnya. Ini bisa kita peroleh data ini dari cnbcindonesia.com. Dari 20 badan usaha ini yang bergerak dalam produksi biodiesel, 20 badan usaha ini kapasitas totalnya mencapai 9.200.000 kiloliter. Merupakan suatu kapasitas yang besar. Nah, kunci sukses biodiesel kita sebetulnya adalah bukan di teknologi, tetapi di political will. Jadi kita melihat misalnya ini adalah dalam Permen nomor 25 tahun 2003, bauran biodiesel itu direncanakan seperti ini. Jadi pada tahun 2020 itu untuk transportasi PSO itu hanya 20% campurannya. Nah, demikian juga untuk transportasi lain dan industri itu hanya 20%. Sedangkan 30% itu untuk pembangkit listrik yang mesinnya itu memang bukan mesin yang bergerak, jadi lebih toleran. Tetapi kemauan politik pemerintah Indonesia jauh lebih kuat saat ini, ya, sehingga saat ini campuran biodiesel bukan 20, tetapi sudah mencapai 30%. Menurut saya ini merupakan satu political will yang sangat bagus. 30% pun tentu tidak berhenti. Penelitian-penelitian terus dilakukan untuk meningkatkan blending dari 30% misalnya menjadi 50%. Dan kalau di dalam permen ini di tahun 2025 sendiri itu campurannya juga belum mencapai 30%. Justru dalam kenyataannya saat ini kita sudah sampai 30% dan ini merupakan langkah yang luar biasa. Nah, berikut ini adalah realisasi implementasi biodiesel sampai tahun 2020. Jadi produksi biodiesel Indonesia pada tahun 2020 ini telah mencapai hampir 8.500.000 kiloliter. Dan dengan bertambahnya pabrik biodiesel baru, tentu ini akan meningkat lagi di tahun-tahun berikutnya. Oke, dan warna-warna ini menunjukkan penggunaan jadi produksi, kemudian penggunaan domestik dan ekspor. Nah, di tahun 2019 misalnya, sebagian besar produksi biodiesel kita itu digunakan untuk konsumsi dalam negeri dan ada sedikit yang diekspor. Dan seperti saya sampaikan sebelumnya, Indonesia sebenarnya bisa menjadi raja biodiesel di dunia. Sama seperti negara-negara Arab yang misalnya menjadi raja minyak di dunia. Oke, keuntungan dari biodiesel itu ini ada banyak keuntungan dari biodiesel. Yang pertama adalah tentu ramah lingkungan, karena dibuat dari bahan yang berasal dari tanaman, kemudian menghasilkan pembakaran yang relatif lebih bersih, sehingga lebih sehat. Karena apa? Karena ternyata penggunaan biodiesel juga akan memberikan emisi yang lebih rendah secara umum memberikan emisi yang lebih rendah. Tentu saja hal ini akan berkontribusi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Dan karena biodiesel dibuat dari minyak nabati, di Indonesia dibuat dari minyak sawit, tentu ini merupakan bahan bakar yang renewable. Dan dari sisi teknik, penggunaan biodiesel untuk mesin-mesin yang ada saat sekarang ini tidak memerlukan modifikasi mesin itu sendiri. Jadi biodiesel menjadi bahan bakar yang engine friendly, jadi ramah dengan mesin. Selain itu juga memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan bahan bakar yang lain. Kemudian biodiesel juga memiliki fungsi lubrikasi yang lebih baik sehingga bisa meningkatkan umur mesin. Biodiesel juga bahan yang bersifat biodegradable dan non-toksik. Keunggulan lain dari biodiesel adalah bahwa bahan bakar ini mudah dalam penanganan dan penyimpanan. Dan kelebihan lain dari biodiesel ini adalah bahwa bahan bakar ini memiliki pengaruh minimal terhadap infrastruktur yang ada, baik untuk kepentingan blending, pencampuran, penyimpanan, dan termasuk di dalamnya adalah kendaraan yang akan menggunakan bahan bakar ini. Kelebihan lain adalah ini dapat diproduksi secara domestik, ya, artinya dibuat di dalam negeri Indonesia, sehingga dapat membantu meningkatkan kehidupan para petani yang terlibat di dalam, terutama dalam produksi kelapa sawit. Ada beberapa kekurangan dari biodiesel. Yang pertama diantaranya adalah viskositasnya lebih tinggi dibandingkan minyak solar, kemudian memiliki titik tuang yang lebih tinggi. Kemudian juga ini saya katakan bahwa secara umum biodiesel menghasilkan emisi yang lebih rendah kecuali untuk NOx.
NOx. Untuk senyawa NOx, ya, biodiesel memberikan emisi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan minyak solar. Kekurangan yang lainnya adalah dari biodiesel adalah low volatility dan juga nilai energinya itu lebih rendah dibandingkan nilai energi solar. Dan satu hal yang sering menjadi permasalahan adalah bahwa biodiesel itu memiliki masalah dengan suhu dingin karena titik bekunya itu lebih tinggi daripada minyak solar, sehingga di daerah-daerah yang memiliki 4 iklim yang salah satu iklimnya adalah musim dingin, biodiesel ini bisa menjadi masalah. Beruntungnya kita di Indonesia tidak memiliki iklim dingin sehingga kita tidak perlu memiliki masalah yang terkait dengan suhu dingin bagi biodiesel. Nah, ini adalah emisi yang dihasilkan dari penggunaan biodiesel. Kita lihat bahwa secara umum kalau kita menggunakan biodiesel emisinya turun jauh, baik untuk partikulat matter, emisi CO, emisi hidrokarbon, emisi CO2, emisi SOx, semuanya turun. Kecuali satu, yaitu NOx yang naik kira-kira menjadi 10%-nya dibandingkan dengan kalau kita tidak menggunakan biodiesel. Ini adalah persen biodiesel yang digunakan dari 0 sampai 100. Nah, demikian saja perjumpaan kita pada video pembelajaran mata kuliah rekayasa energi terbarukan kali ini. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.